Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar pada hari ini. Pertama-tama saya ingin sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar hari ini. Sekarang saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Olivia Leonora. Saya merupakan salah satu pelajar di SMA Gamaliel Makassar. Di sini saya akan menjadi moderator. Topik webinar untuk hari ini yaitu mengenal alur riset ilmiah yang akan dibawakan oleh Kak Koirunisa. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Nama beliau yaitu Koirunisa atau kerap dipanggil Nisa. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta 5 Januari 1988. Bertempat tinggal di Desa Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Riwayat pendidikan 2016 hingga 2020 merupakan mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan jurusan kimia. 2013 hingga 2016 merupakan siswi SMA Negeri 1 Kasihan dengan jurusan IPA. 2010 hingga 2013
siswi di SMP Ibn Abu Bakar dan 2004 hingga 2010 merupakan siswi SD Muhammadiyah Turonatan. Mengenai work experience, pada Oktober 2019 sampai sekarang, beliau merupakan tim pengajar Bimbel York Education Center dan Januari sampai Februari 2019 merupakan PKL di PT Aristek High Polymer Bekasi. Cukup sekian dalam pembacaan CV, kita lanjutkan dalam pemaparan materi oleh Kak Koirunisa. Tempat dan waktu dipersilakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Contribution of Education yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk mengisi seminar pada sore hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada seminar hari ini mengenai judulnya mengenal alur riset ilmiah. Di sini langsung saja saya mulai. Pertama perkenalan dulu. Nama saya Khairunisa, biasa dipanggil Nisa, asal dari Jogja. Kemudian untuk pendidikan dan pekerjaan sudah dijelaskan tadi. Oh iya, koreksi tadi kelahiran bukan 1988 tapi 1998 ya, Kak. Minta maaf ya, Kak. Iya, tidak apa-apa. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semuanya di sini? Alhamdulillah, insya Allah sehat semua ya. Ya, sehat, Kak. Ya, kemudian untuk poin diskusi pada sore hari ini ada 5, yaitu yang pertama, apa itu riset, kemudian apa sih kimia itu, dan yang ketiga, bagaimana cara untuk memulai riset, dan yang keempat, bagaimana alur riset ilmiah, dan yang terakhir, manfaat riset itu sendiri. Kita mulai ke slide selanjutnya. Untuk riset sendiri, mungkin teman-teman semua di sini sering ya mendengar apa sih itu riset. Cuman yang di benak kita riset itu selalu saja secara ilmiah atau selalu yang berat gitu mungkin bagi kita. Kalau dari kata riset itu sendiri diserap dari bahasa Inggris yaitu research yang diturunkan dari bahasa Perancis yang artinya harfiahnya yaitu menyelidiki secara tuntas. Nah, menyelidiki ini secara tuntas jadi seperti kita mengamati sesuatu hal dengan tuntas, tidak setengah-setengah. Kemudian menurut KBBI itu sendiri, riset itu penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem. Dan riset ini bertujuan untuk mendapatkan solusi baru dari suatu permasalahan. Nah, mungkin dari pengertian ini kita masih bingung nih, yang sebenarnya riset yang biasa sama riset ilmiah itu apa sih? Coba di next. Kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Kita itu sebenarnya secara tidak sadar kita sudah melakukan riset itu sendiri. Contohnya riset itu kan tadi saya bilang mengamati. Contohnya ketika teman-teman SMA atau kuliah sedang belajar, otomatis di situ pasti ada guru atau dosen yang sedang mengajar. Nah, guru dan dosen ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di situ kita sudah meriset nih, kita sudah secara tidak langsung mengamati guru ini itu guru A cara mengajarnya begini, guru B cara mengajarnya begini, berbeda-beda. Karena tidak semua orang memiliki gaya yang sama dalam mengajar. Begitu pula sebagai guru. Guru ketika mengajar, beliau melihat siswa-siswanya atau mahasiswanya dalam memperhatikan guru tersebut. Ada yang mungkin sangat konsentrasi, kemudian
melihat gurunya berbicara, ada juga yang dia mengalihkan konsentrasi itu pada suatu benda. Jadi setiap orang itu memiliki gaya belajar juga yang berbeda-beda. Di situ guru juga meriset, mengamati siswa mana yang punya gaya belajar yang baik atau yang kurang baik, atau mungkin bisa saja pada saat guru tersebut atau dosen tersebut mengajar malah ada yang mengantuk. Nah, itu juga kurang sopan ya. Kemudian pada pekerjaan di kantor otomatis kita pasti punya teman kerja. Nah, di lingkungan kerja ini gaya orang bekerja itu kan juga berbeda-beda. Ada yang dia itu dalam bekerja dia harus bersanding dengan kopi agar tidak ngantuk dan lain sebagainya. Ada juga yang dia bekerja tetapi tidak bisa di tempat yang terlalu ramai. Nah, itu juga suatu riset terhadap manusia. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu mudah nih untuk meriset orang lain. Kita mudah untuk mengamati kebiasaan orang lain, gaya gaya belajar, gaya bekerja dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang menurut semua orang itu sulit dilakukan. Coba next slide. Jadi kita sebagai manusia itu mudah untuk mengamati orang lain, tapi kadang kita itu lupa. Kita itu lupa untuk mengamati diri sendiri. Kita itu susah untuk mengerti apa yang kita inginkan, susah untuk mengerti tujuan hidup kita sebenarnya itu apa. Mungkin dulu pada saat SMA, saya juga termasuk orang yang di kelas 3 SMA nih, masih bingung mau kuliah di jurusan apa ya, seperti itu. Banyak mungkin dari teman-teman atau mungkin yang kuliah di semester 1 2 juga ada yang banyak kan yang pindah ke jurusan lain, keluar karena dia tidak cocok dengan jurusan yang dia ambil. Nah, jadi pentingnya dalam memahami diri sendiri itu berdampak pada masa depan kita juga. Memang the most difficult thing in life is to know yourself. Tapi sesuatu yang susah itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jadi kita sebisa mungkin harus tahu nih apa tujuan kita ke depannya. Kalau dulu pada saat kelas 3 saya belum tahu nih mau di jurusan apa. Saya eh, saya berusaha untuk istilahnya berbicara dengan diri saya sendiri. Sebenarnya saya itu suka apa sih? Bidang yang saya sukai apa? Karena kebetulan pada masa SMA itu saya masuk di jurusan IPA. Jadi saya lihat ternyata pada saat sekolah saya lebih mudah memahami pelajaran kimia daripada fisika, matematika, biologi, dan yang lain-lain. Jadi pada saat itu saya memutuskan, oh karena saya suka kimia, bismillah saya ambil kuliah di jurusan kimia. Dan alhamdulillah setelah saya tahu saya suka itu dan ya saya bisa menjalani itu. Karena menurut Aristoteles, kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, itu adalah awal dari kebijaksanaan. Jadi kita lebih bijak dalam menentukan apa yang akan kita lakukan. Seperti ada sebuah cerita. Jadi diremeh. Kemudian entah mengapa dia karena setiap orang itu pasti mengalami titik balik yang menyadarkan kita akan kuliah. Dia menyadari bahwa dia itu menyukai
bahasa Inggris. Kemudian setelah dia mendalami bahasa Inggris, dia kemudian mendapatkan exchange di Turki, mengajar di Turki selama 3 bulan. Kemudian sekarang alhamdulillah dia bekerja di perusahaan di Malaysia. Jadi memang setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jadi tinggal gimana kita itu berusaha buat kita tahu diri kita. Kemudian untuk ilmiah, untuk riset ilmiah itu sendiri, di sini ada beberapa pendapat menurut para ahli ya. Intinya riset ilmiah ini adalah sesuatu yang dilakukan secara sistematis, kemudian memiliki metode tertentu dan menjawab sebuah pertanyaan atau memecahkan masalah sesuai dengan data yang ada. Jadi, untuk riset ilmiah itu sendiri, poinnya itu berdasarkan data. Jadi, data-data yang harus ada itu sangat menentukan riset itu berjalan. Dengan adanya data, kita bisa mengambil kesimpulan data itu baik atau tidak. Kalau misalnya baik, kita bisa melanjutkannya. Kalau misalnya tidak, kita bisa mencari metode lain untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, next ini PPT-nya. Nah, untuk riset ilmiah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada basic research atau penelitian dasar. Di sini penelitian dasar itu pengembangan suatu teori atau konsep di bidang tertentu. Maksudnya gimana? Jadi, untuk penelitian dasar ini lebih kepada teori-teori yang dikembangkan. Jadi contohnya kalau di sini itu biasanya pada rumus-rumus fisika dan matematika. Lebih ke teorinya. Jadi kalau dulu di SMA dan di awal-awal kuliah itu kan setiap rumus matematika dan fisika itu kan pasti ada turunannya. Nah, itu merupakan penelitian dasar. Di situ ada pengembangan suatu teori yang teori itu terus berkembang seperti itu. Kemudian yang kedua, applied research atau penelitian terapan. Di sini penelitian terapan itu penerapan teori untuk mendapatkan perbandingan hasil kinerja sehingga menghasilkan suatu produk yang membantu manusia. Nah, kimia itu termasuk dalam penelitian terapan. Seperti yang pernah saya kerjakan, kita eh, memiliki kita sudah mengumpulkan teori-teori di kimia. Nah, kemudian teori-teori tersebut yang menjadi landasan kita untuk meneliti, yang menjadi landasan kita untuk bereksperimen. Kemudian kita sebagai orang kimia itu mencocokkan apakah teori tersebut itu sudah sesuai, apakah eksperimen itu sesuai nggak sama teori kita. Jadi kalau misalnya di penelitian ilmiah itu sendiri, tidak semua penelitian itu berhasil. Jadi penelitian itu jangkanya itu memang lama dan lama itu belum tentu berhasil. Tapi ketidakberhasilan suatu penelitian di kimia ini bukannya malah bisa membuat suatu penelitian baru. Jadi karena kita misalnya nih kita sudah berhasil dalam satu penelitian. Oke, itu langsung bisa diaplikasikan atau dipublish di sebuah jurnal. Tetapi kalau misalnya penelitian itu belum berhasil, kita sebagai kimiawan harus kritis nih menghadapi masalah ini. Penemuan kita kalau misalnya itu belum benar, berarti kita harus cari metode lain. Nah, dengan kita mencari metode lain, malah bisa membuat penelitian itu jauh lebih baik ke depannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, riset yang berhasil itu yang seperti apa? Yang tadi saya bilang, riset yang
Halo, gimana? Udah jelas, Kak? Udah jelas? Iya. Oh ya, oke. Saya lanjut ya. Jadi, untuk kita mencapai sesuatu yang besar, itu pasti ada jalan-jalan kecil yang harus kita lewati. Dulunya Thomas Alva Edison nggak langsung nemuin lampu, tapi beliau pada masa kecil aja, beliau itu dianggap sebagai anak yang tertinggal, anak yang tidak kreatif. Kemudian dia dipulangkan ke rumahnya dan beliau sudah tidak bersekolah lagi. Sekolah hanya beberapa bulan, tapi di masa usia di masa usia yang masih sangat muda ya, 11 tahun, beliau itu punya keingintahuan, penasaran yang tinggi nih. Nah, dengan penasaran yang tinggi, dia itu membaca segala buku, terutama di bidang teknologi, sehingga dengan dia membaca buku, dia mulai bereksperimen dan menghasilkan lampu tersebut. Sama halnya seperti Alexander Graham Bell. Awal mula dia tidak langsung menemukan telepon, dia juga apa namanya, bereksperimen sebelum-sebelumnya. Jadi ada hal-hal yang membuat dia itu ingin menyelesaikan suatu masalah. Dahulunya Alexander Graham Bell ini adalah pengajar orang tuli. Nah, dengan dia mengajari orang tuli, dia itu eh, berpikir kritis. Di situ ada berpikir kritis dan rasa ingin tahunya dari kecil juga sudah tinggi. Dia sudah mengamati bagaimana mengirimkan perkataan, bagaimana mentransfer perkataan itu dari sejak 18 tahun. Dia sudah berfokus pada hal itu. Kemudian ada lagi Kolonel Harlan Sanders. Siapa sih yang nggak tahu KFC? Pasti di mana-mana kan cabangnya itu sudah sangat banyak. Nah, ini juga menarik. Si Harlan Sanders ini eh, bukan koki, beliau bukan koki, malah latar belakang beliau adalah pengacara. Nah, setelah beliau pensiun dari pengacara ini, beliau merasa pendapatan saya di Amerika tersebut kok tidak sesuai sama standar ya, jauh dari standar. Kemudian ada hal yang membuat dia bergejolak untuk membuka sebuah restoran, yaitu ada seorang pedagang asongan berkata, di kota ini, di kota tempat tinggal dia, di Kentucky itu tidak ada rumah makan yang bisa dinikmati dan bisa didatangi dengan nyaman. Nah, dengan kata-kata pedagang asongan itu, beliau hatinya bergejolak untuk membuka rumah makan. Kemudian dia membuka rumah makan dari tempat yang kecil. Kemudian akhirnya dia punya berpikir kreatif nih untuk menjual. Dia suka ayam goreng, dia menjual resep ayam goreng itu ke beberapa tempat makan, tetapi dia mengalami 1.000 penolakan. Nah, di sini poin yang paling menarik sih. Seorang Harlan Sanders, pendiri KFC, mengalami 1.000 penolakan sebelum dia mendirikan KFC. Kemudian dia tidak menyerah dengan 1.000 penolakan itu, yang akhirnya menjadikan dia sebagai orang yang pendiri KFC yang cabangnya udah beratus-ratus. Nah, jadi kita sebagai anak muda yang masih jangan jangan kalah sama Pak Herlan Sanders ini, ya, dengan penolakan-penolakan. Kemudian Isaac Newton, dia hanya penasaran dengan apel yang jatuh, dengan hal-hal kecil yang mungkin kita kadang cuek nih, tapi kadang kalau kita fokus pada menimbulkan beberapa ide. Kemudian
mungkin di sini ada yang suka kimia, ada yang enggak. Terus di sini pasti familiar dong sama kata-kata chemistry. Misal kita punya sahabat, ya kan? Aku sama si A ada chemistry-nya udah kuat nih, pasti kayak gitu kan. Tapi kalau aku sama si B, aku nggak ada chemistry. Nah, kimia itu bahasa Inggrisnya chemistry. Artinya apa? Kimia itu tanpa kita sadari itu dekat sama kehidupan kita. Contohnya nih, kita setiap hari minum air. Di dalam air itu mengandung unsur kimia yaitu H2O. Jadi tapi kita kadang tidak sadar. Kemudian eh, kopi mengandung kafein. Di kafein itu punya struktur kimia seperti itu. Ya mungkin agak sedikit ya. Kemudian gula itu mengandung glukosa dengan ada struktur kimianya. Selain itu masih banyak lagi yang kita tidak sadar. Baju yang kita pakai kan ini kan tekstil ya. Tekstil itu juga mengandung struktur kimia seperti itu. Untuk kimianya itu sendiri mungkin bagi orang-orang dikatakan berat gitu belajar, padahal kita mempelajari tentang uh, ya yang ada di sekitar kita itu. Kalau kimia itu sendiri ya memang dia mempelajari tentang materi, kemudian sifat-sifatnya, terus bagaimana suatu zat itu bisa bergabung atau terpisah untuk membentuk zat lain. Seperti yang teman-teman biasa lihat kalau orang-orang yang bekerja di lab, mereka mencampurkan satu larutan dengan larutan yang lainnya, seperti itu. Dan di kimia itu sendiri lebih belajar ke tentang reaksi kimia itu sendiri dan energi yang diperoleh. Seperti itu. Kemudian next. Nah, untuk jadi di kimia ini ada beberapa cabang ilmu kimia. Di sini ada kimia analitik, kemudian kimia fisik, kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia. Nah, untuk kimia analitik ini lebih ditekankan pada eh, analisis suatu senyawa dalam sampel. Misalnya besi. Besi itu kan ada unsur Fe di dalamnya. Nah, untuk kimia analitik berfokus pada analisis kadar, misalnya kadar Fe di dalam besi. Seperti itu. Kemudian kalau kimia fisik lebih ke mempelajari tingkat reaksi kimia. Kemudian struktur fisik bahan yang lebih fokusnya pada persamaan matematis. Jadi di sini persamaan fisika digabung dengan kimia. Jadi kalau di kimia itu ada aplikasi kimia, ada beberapa aplikasi kimia. Nah, di situ biasanya orang kimia fisik ini dia lebih berkutatnya pada aplikasi tersebut. Jadi olah data kimia fisika ini melewati aplikasi kimia itu sendiri. Lebih aplikatif. Kemudian kalau kimia organik di sini, kalau kimia organik itu mempelajari bahan kimia yang unsur utamanya itu karbon. Karbon itu C ya. C, kemudian mempelajari proses sintesis dan sifat-sifat senyawa organik. Kalau kimia organik itu contohnya pada eh, yang memiliki unsur karbon seperti minyak minyak sereh, kemudian itu juga kita pelajari minyak sereh, minyak jahe. Di dalam minyak-minyak tersebut ada unsur-unsur organiknya. Kemudian
Kalau kimia anorganik itu lebih membahas sintesis tapi yang tidak mengandung karbon. Di sini contohnya seperti mineral alam. Kalau anorganik itu mineral alam seperti bebatuan, zeolit dan segala macam. Jadi kebalikannya sama organik. Kemudian ada yang terakhir itu biokimia. Nah, di sini penggabungan antara biologi dan fokusnya nanti ke biokimia. Biokimia ini pelajari yang berlangsung. Contohnya kita mempelajari penelitian itu protein, kemudian lemak, reaksi-reaksi yang ada di dalam. Nah, sekarang dari kimia itu seperti apa? Nah, yang pertama kita harus mengenali masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus peka nih sama apa sih yang masih menjadi masalah di lingkungan mungkin tempat tinggal atau perkuliahan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui beberapa masalah yang ada, kita bisa menentukan topik masalah yang akan kita teliti. Nah, untuk menentukan topik ini ada beberapa tips. Yang pertama itu, kita harus menentukan topik masalah yang dapat dikelola atau dikendalikan. Jadi, kita juga harus mengenali potensi kita. Kalau misalnya topik masalah itu bisa dikendalikan, barulah kita aplikasikan. Kemudian adanya ketersediaan data. Jadi data di sini dalam riset ilmiah itu sangat penting. Jadi sebelum kita menyelami masalah yang ada di lingkungan, kita juga harus tahu data-data yang ada. Kalau datanya itu mudah, kita baru melakukan riset selanjutnya. Kemudian topik masalahnya itu harus signifikan atau memiliki implikasi yang positif bagi kehidupan manusia atau berguna secara akademis. Jadi dapat menunjang nilai akademis itu sendiri. Kemudian yang terakhir menarik. Jadi pasti kalau misalnya topik masalahnya itu menarik, otomatis orang-orang juga akan penasaran terhadap riset yang kita kerjakan. Kemudian setelah kita menentukan topik masalah, kita mengumpulkan referensi pustaka dari buku, jurnal, dan lain-lain sebanyak-banyaknya. Jadi dengan mengumpulkan referensi itu kita juga lebih kaya akan ilmu yang akan kita selesaikan, masalah yang akan kita selesaikan. Nah, dari kita mengumpulkan referensi pustaka dari buku dan jurnal, di situ pasti ada metode-metode yang tertera. Nah, di situ selanjutnya kita harus menganalisis metode-metode yang dilakukan. Metode apa sih yang bagus untuk masalah ini? Metode A atau metode B? Kemudian setelah itu, setelah menentukan metode, barulah ke pemecahan masalah dan uraian solusi. Di situ untuk riset ilmiah ini sendiri, untuk pemecahan masalah, itu kita harus menghadirkan, kalau kata dosen saya itu novelty atau kebaruan. Jadi di penelitian ilmiah ini harus ada kebaruan-kebaruan yang terus-menerus. Jadi risetnya ya tidak boleh sama dengan orang lain, seperti itu. Kemudian next. Nah, untuk alur riset ilmiah itu sendiri gimana sih? Nah, di sini metode saintifiknya nih. Yang pertama, misal kita melihat sesuatu, melihat contohnya, misal kita menemukan alat sensor kolesterol. Nah, di situ kita berpikir, bagaimana sih alat sensor itu bisa menghasilkan data yang akurat?
gimana sih dia cara membuat alat itu, kenapa dia bentuknya bisa sesimpel itu, seperti itu. Nah, setelah kita sudah punya pemikiran yang kritis nih dengan satu hal, kita harus research. Tadi udah question, sekarang research. Kita harus tahu uh, yang menjadi pertanyaan kita. Kita mencari-cari pustaka, mencari-cari jurnal, uh, bagaimana itu bisa berfungsi. Kemudian setelah kita mencari-cari, otomatis kita menemukan suatu hipotesis nih di sini. Hipotesis itu dugaan sementara. Dugaan sementara di sini itu sesuai dengan apa yang kita tahu, yang udah kita baca tadi. Kemudian kita tahu nih uh, outcome yang akan kita kita hasilkan itu seperti apa. Nah, setelah itu, setelah menemukan hipotesis, barulah kita menuju ke eksperimen. Eksperimen di sini biasanya kalau untuk kimia dilakukan di laboratorium. Sembari eksperimen ini, kita juga tetap belajar. Jadi, learning by doing. Jadi, tidak hanya sekedar eksperimen, tapi juga belajar metode-metode yang benar itu seperti apa. Jadi, biasanya di eksperimen ini ada trial and error. Kemudian, setelah eksperimen selesai, mendapat fakta dan data observasi. Nah, data yang diperoleh ini kita analisis. Analisis di kimia itu menggunakan alat bantu, yaitu disebut instrumentasi. Nah, untuk instrumentasi itu sendiri uh, punya tujuan yang beda-beda. Jadi di kimia itu ada beberapa instrumen dengan tujuan yang berbeda juga. Ada instrumen yang digunakan untuk melihat struktur kimianya itu apa aja. Kemudian ada juga instrumen yang digunakan untuk mengetahui kadar suatu senyawa seperti itu. Kemudian setelah dianalisis kita mendapat kesimpulan dari eksperimen dan data yang udah kita peroleh. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwa penelitian ilmiah atau di penelitian kimia itu sendiri tidak selalu sesuai dengan hipotesis awal atau tidak selalu sesuai ekspektasi kita. Jadi kalau misalnya hasilnya itu beda sama ekspektasi kita, kita harus mengulang, kita harus menelaah lagi, kita harus menganalisis lagi di mana letak kesalahannya, apa yang salah, dan metode apa yang harus saya kembangkan. Nah, jika penelitian itu sudah benar, maka bisa dipublikasikan, bisa diaplikasikan ke kehidupan. Seperti itu biasanya dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian selanjutnya, nah, manfaat riset atau penelitian. Untuk manfaatnya, yang pertama mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis. Jadi di sini kita sebagai kimiawan itu membandingkan teoritis dengan eksperimen itu sama atau beda. Nah, dengan kita membandingkan teoritis dengan eksperimen, maka kita juga mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kita lebih banyak untuk mencari tahu lagi apa kesalahan kita dan membenarkannya. Kemudian yang kedua membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang ada pada objek yang diteliti. Jadi kalau intinya kalau di kimia itu ada penelitian dosen yang dia lebih memanfaatkan pada limbah. Nah, limbah ini kan salah satu masalah terbesar ya di
Indonesia. Kita masih belum bisa mengolah limbah secara sebaik mungkin. Contohnya limbah di di limbah batik contohnya. Nah, itu bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi air yang kalau limbah batik itu kan kalau udah di skala industri otomatis kan berbahaya. Nah, itu bisa kalau di bahasa kimia direduksi menjadi limbah yang tidak berbahaya, baru dibuang ke lingkungan seperti itu. Jadi itu contoh yang mengatasi objek yang diteliti. Kemudian yang ketiga, memunculkan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Di sini, kalau kita biasa baca jurnal atau proposal, itu kan pasti di bagian bawah sendiri kan ada saran ya. Nah, saran di situ adalah saran yang paling penting ya. Karena dengan kita membaca saran, otomatis kan setiap penelitian itu punya kekurangan. Nah, dengan saran yang diberikan oleh peneliti, kita bisa mengembangkan itu. Makanya sebenarnya riset ilmiah itu tidak sesusah yang kita bayangkan. Kita sebenarnya untuk mencari ide juga tidak sesusah yang kita bayangkan. Dengan kita membaca jurnal, kita membaca saran, kita bisa melakukan riset ulang, tapi dengan sesuatu hal yang berbeda, harus ada kebaruan di situ. Makanya dengan adanya penelitian akan memunculkan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. Mungkin untuk materi itu saja. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya, Kak. Ya, terima kasih Kak Korinisa atas materinya. Iya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya, bisa langsung di kolom chat atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Kak, ini aku pertanyaan. Iya. Apakah ada dampak negatif dari melakukan riset ilmiah? Dampak negatif ya. Iya. Untuk dampak negatif, pastinya setiap hal itu ada ya dampak positif sama negatifnya. Nah, kalau di kimia itu sendiri dampak negatifnya lebih ke mungkin di budget. Kalau misalnya kita tidak berhasil, jadi kalau untuk penelitian di laboratorium kan membutuhkan apa ya istilahnya pengeluaran yang lebih banyak ya dari penelitian yang tidak di laboratorium. Jadi di situ ada cost-nya. Jadi kita harus meminimalisir kegagalan juga. Makanya suatu analisis metode itu sangat penting karena banyak nih yang apa namanya? Yang dampak negatifnya itu lebih ke yang kita misal nih bahan-bahan yang udah kita beli sebanyak itu tapi tidak menghasilkan hasil yang kita ekspektasikan. Jadi kita harus karena kalau di kimia itu bahan itu kalau sudah dipakai tidak bisa digunakan kembali. Jadi kita harus membelinya ulang seperti itu. Mungkin dampak negatifnya itu sih. Ada lagi nih Kak dari Wahyu. Riset ilmiah apa yang sudah pernah Kakak lakukan serta apa sih tantangan dan kesulitannya? Oh ya. Untuk Wahyu Alamsyah dari Bandung ya. Riset ilmiah apa yang sudah pernah Kakak lakukan, serta apa sih tantangan dan kesulitannya? Nah, jadi pertanyaannya cukup menarik ya. Untuk riset yang pernah saya lakukan, itu lebih fokusnya pada kimia anorganik. Jadi, saya dulu pada saat kuliah itu melakukan riset, membantu riset dosen terkait dengan
eh, kimia anorganik, yaitu tapi sebenarnya pada saat itu ada bagian anorganiknya, ada bagian organiknya juga. Kalau di bagian anorganiknya itu lebih ini saya melakukan riset tentang zeolit alam. Zeolit alam kalau di bagian organiknya itu uh, mengkonversi minyak sereh kalau biasa di apa namanya di kehidupan kan kita apalagi di dapur itu kan pasti ada yang namanya daun serai. Nah, tapi daun serai itu ada dua, ada yang serai dapur sama serai wangi. Nah, kalau kimia itu lebih menganalisisnya serai wangi karena dari bahan baku yang ada di serai wangi itu bisa dipakai untuk bahan baku pembuatan obat. Nah, untuk tantangannya dan kesulitannya itu, jadi kalau kita melakukan penelitian itu, kita harus benar-benar akurat. Kita harus benar-benar berhati-hati dan tidak boleh apa ya, kalau udah di laboratorium kita harus mengikuti sesuai protokol laboratorium. Kita harus menggunakan masker, sarung tangan, kacamata, Google seperti itu. Dan untuk tantangannya itu sendiri, kalau misalnya dalam metode itu kita diharuskan menggunakan 5 mili nih, 5 mili minyak misal. Itu benar-benar tidak boleh lebih, tidak boleh kurang karena sejumlah 5 mili itu sudah sesuai dengan teori. Jadi tantangannya tuh kita harus benar-benar akurat dalam melakukan eksperimen itu. Kesulitannya eh mungkin pada saat saya juga pernah mengalami kegagalan pada penelitian. Jadi tidak semua penelitian yang saya lakukan itu langsung berhasil. Jadi kesulitannya yaitu menemukan metode yang baik itu sebenarnya seperti apa. Karena di penelitian ilmiah itu sendiri memakan waktu yang lama. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita mengulangi penelitian itu karena penelitian itu nggak cukup 1 bulan saja, itu tidak cukup. Minimal 3 bulan biasanya. Seperti itu untuk Wahyu Alamsyah. Sudah cukup atau Wahyu ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih. Untuk Vindi Francisca Pujiati ya. Kak Hairunisa izin bertanya. Boleh sharing secara intinya saja Kak bagaimana pembuatan KTI ya, karya tulis ilmiah maksudnya. Praktikum kimia skala kecil untuk pembelajaran reaksi kimia. Maksudnya gimana? Jadi kalau di sini KTI itu kan atau beda ya? KIT atau KTI ya? Setahu saya KTI, karya tulis ilmiah. Tapi itu beda sama praktikum di kimia. Vindi, mana ya Vindi? Boleh dihidupin kameranya nggak apa-apa? Mungkin, kalau untuk karya tulis ilmiah ya dalam riset kimia itu beda ya sama praktikum kimia. Kalau praktikum kimia itu kan sudah sistematis ditentukan oleh program studi. Dari semester 1 kita praktikum tentang apa dan segala macam. Kalau untuk KTI itu lebih ke lebih ke
lomba ya, karya tulis ilmiah lomba. Waktu itu untuk pembuatannya sedikit cerita. Jadi waktu saya mengikuti karya tulis ilmiah itu saya pertama punya keinginan dulu nih, punya keinginan. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih, kenapa alhamdulillahnya kenapa saya bisa ikut lomba-lomba itu karena saya punya keinginan, saya harus punya pengalaman ke luar negeri seperti itu. Nah, dengan keinginan itu saya mencari peluang karena di sini saya di kimia, saya mencari peluang bagaimana saya bisa punya pengalaman itu. Nah, dengan karya tulis ilmiah ini saya pertama mencari teman yang punya visi yang sama nih, punya misi yang sama untuk siapa sih yang pengen ikut lomba. Nah, dengan itu saya mulai berdiskusi, ya kita awalnya nggak tahu mau riset apa nih. Kita awalnya juga sama-sama hanya pengen. Nah, tapi dengan berdiskusi itu kita sama-sama cari referensi kira-kira masalah apa yang bisa kita tangani, kira-kira uh, kita harus mencari dosen ke siapa, karena kalau untuk karya tulis ilmiah itu sendiri di skala perkuliahan itu butuh dosen pembimbing. Jadi kita mencari tim, mencari dosen pembimbing yang sekiranya bisa mengarahkan kita, yang sekiranya bisa membimbing kita menuju ke lomba tersebut. Jadi setelah kita mencari referensi, mencari jurnal, banyak jurnal, baru kita pada waktu itu bertiga, kita punya usul yang berbeda-beda nih. Gimana kalau riset ini, tapi kemudian itu kita diskusikan bareng, kita cari mana yang sekiranya lebih penting dan konsultasikan ke dosen. Setelah itu kita baru membuat proposalnya. Nah, membuat proposal itu banyak contohnya di internet. Membuat proposal terlebih dulu baru melakukan riset seperti itu. Jadi tetap dengan arahan dosen pembimbing. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyain lagi, Vindi? Ya, sama-sama. Pertanyaan terakhir dari aku, Kak. Iya, boleh. Apakah riset ilmiah sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk kalau kita lihat nih, Indonesia sendiri itu kan yang termasuk negara yang penelitiannya itu lebih rendah dari negara lain, ya kan? Nah, dengan kita melakukan riset, kan ada manfaat yang udah tadi aku jelasin. Kita bisa membantu kehidupan masyarakat, kita bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi untuk riset ilmiah ini sangat-sangat diperlukan sampai ke depannya, sangat-sangat diperlukan untuk masa depan, karena dengan kita melakukan riset ilmiah, kita sebagai manusia itu juga dilatih nih dalam berpikir, dilatih untuk berpikir kritis. Zaman sekarang itu kan berpikir kritis itu sangat diperlukan ya. Dengan kita berpikir kritis, kita bisa menciptakan hal-hal yang dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Ya, makasih, Kak. Iya, sama-sama. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya menutup seminar untuk hari ini. Terima kasih lagi untuk Kak Kolinisia atas waktunya Ya, untuk memberikan materi pada hari ini. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih untuk contribution of education juga yang telah memberikan kesempatan. Sudah kan Kak ini?